Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang menopause ya. Nah, jadi banyak banget dari teman-teman yang masih suka kebingungan membedakan apa itu perimenopause, pramenopause, menopause, dan postmenopause. Nah, kali ini akan aku bahas semuanya. Aku bahas dulu seperti biasa teorinya, baru kemudian ada 5 latihan soal supaya teman-teman bisa lebih memahami. Nah, untuk teman-teman yang mau tes T3K, besok udah dimulai ya tesnya teman-teman. Semangat, semoga dimudahkan saat tesnya dan diberikan hasil yang terbaik. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Perimenopause atau klimakterium itu adalah gejala psikologis berupa semburan rasa panas atau hot flash dan berkeringat, jantung berdebar, sukar menarik nafas panjang, gangguan pencernaan, vagina kering dan gatal, serta perubahan pola haid. Kemudian pramenopause yaitu haid tidak teratur, bisa 1 atau 2 atau 10 tahun. Nah, jadi teman-teman kalau nanti dijumpai soal yang menyebutkan haid tidak teratur 5 tahun, 5 tahun terakhir, maka ini masih masuk di pramenopause ya teman-teman karena kalimatnya adalah haid tidak teratur. Nah, kemudian menopause. Menopause itu tidak datang haid lagi minimal 1 tahun. Nah, kalau menopause ini benar-benar tidak datang haid dalam waktu 1 tahun. Kemudian postmenopause yaitu masa setelah 3 sampai 5 tahun setelah menopause. Nah, senium biasanya terjadi pada usia lebih dari 65 tahun. Oke, teman-teman bisa catat teorinya ini atau teman-teman bisa screenshot, kemudian dihafalkan. Nah, perimenopause atau klimakterium sendiri, ini ada beberapa referensi yang menyebutkan itu adalah masa di antara pramenopause dan menopause. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa premenopause atau klimakterium itu adalah masa dari pramenopause sampai postmenopause. Sebenarnya nggak masalah ya teman-teman, karena untuk membedakannya itu seperti ini. Kalau perimenopause atau klimakterium itu kan lebih ke gejala psikologisnya ya. Jadi kalau misalkan di soal hanya disebutkan ibunya mengalami rasa panas, berkeringat, jantung berdebar, nah itu lebih ke perimenopause atau klimakterium kecuali diikuti dengan keterangan adanya gangguan pola haid ya. Tapi kalau tidak ada keterangan gangguan pola haidnya, maka itu udah pasti mengarah kepada perimenopause. Oke, supaya teman-teman bisa lebih paham, kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya ya. Nomor 1, seorang perempuan umur 45 tahun datang ke BPM mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Akseptor AKDR, sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Perimenopause, B. Polimenore, C. Menopause, D. Amenore, E. Hamil. Nah, teman-teman, ini clue-nya adalah ibunya ini mengatakan haidnya tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Tidak teratur ya. Kemudian ada masalah seperti sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Maka kita lihat optionnya. Optionnya ini yang paling tepat adalah yang A, perimenopause ya. Karena di sini tidak ada pilihan pramenopause, maka perimenopause itu yang paling tepat ya teman-teman. Walaupun dari pola haidnya itu mengarah kepada pra, tetapi diikuti dengan gejala perimenopause ya. Nah, kalau polimenore ini kurang tepat. Memang ada gangguan pola haid, tetapi di sini diikuti dengan gangguan psikologis seperti sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Kalau menopause ini juga bukan, karena dia haidnya baru tidak teratur 6 bulan terakhir, bukan benar-benar berhenti ya. Kalaupun di soal disebutkan tidak haid selama 6 bulan, itu juga belum masuk ke masa menopause, karena menopause itu kan tidak haidnya 1 tahun ya. Kalau amenore dan hamil juga tidak ada keterangan yang kuat mengarah ke sana. Oke, maka nomor 1 jawabannya adalah yang A.
Nomor 2, seorang ibu berusia 40 tahun memiliki 2 putra datang ke klinik untuk periksa. Dalam 1 tahun terakhir, klien mengalami menstruasi tidak teratur. Hasil anamnesa, klien mengalami menstruasi pertama kali umur 9 tahun. Pada kasus tersebut, kemungkinan klien mengalami A. Menopause, B. Postmenopause, C. Pramenopause, D. Pasca menopause, E. Senium. Nah, kita lihat clue-nya. Kata kuncinya di sini dalam 1 tahun terakhir, klien mengalami menstruasi tidak teratur. Nah, ini udah jelas ya teman-teman, menstruasi tidak teratur. Maka mengarah kepada jawaban C, pramenopause. Nomor 3, seorang perempuan umur 50 tahun datang ke BPM mengeluh tidak datang haid lagi sejak 15 bulan terakhir. Sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Pramenopause, B. Perimenopause, C. Postmenopause, D. Menopause, E. Pasca menopause. Nah, di sini clue-nya tidak datang haid lagi sejak 15 bulan terakhir, artinya sudah 1 tahunan, 1 tahun lebih ya teman-teman. Sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Maka kalau dia udah tidak mengalami haid 1 tahun terakhir, itu artinya sudah masuk ke masa menopause. Nomor 3 jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bingung kenapa bukan perimenopause, karena ibunya mengalami gejala panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Nah, karena apa? Tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau ada keterangan gangguan pola haidnya, maka itu mengarah kepada antara pra, meno, atau pasca. Tapi kalau di soal tidak disebutkan nih ada gangguan pola haid, maka itu jawabannya lebih ke perimenopause atau klimakterium. Lanjut nomor 4, seorang wanita usia 66 tahun datang ke puskesmas mengeluh sakit pada tulang dan persendian. Sejak 10 tahun terakhir tidak mengalami menstruasi lagi. Hasil pemeriksaan fisik TTV dalam batas normal. Dalam fase apakah wanita tersebut? A. Infertil, B. Senium, C. Menopause, D. Pramenopause, E. Perimenopause. Oke, kata kuncinya usianya 66 tahun. Sejak 10 tahun terakhir tidak mengalami menstruasi lagi. Artinya ini sudah lebih dari 65 tahun ya usianya. Sudah masuk ke masa senium ya teman-teman. Karena ini juga udah 10 tahun terakhir tidak mengalami menstruasi. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B. Nomor 5, seorang perempuan umur 45 tahun datang ke BPM mengeluh sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Pramenopause, B. Menopause, C. Pasca menopause, D. Senium, E. Klimakterium. Nah, kita lihat di kata kuncinya, ibunya ini sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Tidak ada disebutkan gangguan pola haidnya, apakah haidnya tidak teratur, atau haidnya sudah berhenti atau belum. Nah, berarti kalau dia hanya ada kata kunci mengarah kepada gejala psikologisnya ini, sudah jelas jawabannya adalah perimenopause atau klimakterium ya teman-teman. Maka nomor 5 ini jawabannya adalah yang E. Nah, oke teman-teman, itu tadi 5 latihan soal tentang menopause. Semoga setelah ini teman-teman semakin bisa dan semakin mudah untuk membedakan mana nih yang masuk perimenopause, mana yang masuk pramenopause, menopause, dan postmenopause. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu susah ya teman-teman, tetapi karena kita kadang terkecoh di kata kuncinya nih, kita nggak fokus di kata kuncinya, jadi kita kayak mikirnya nih, ini lebih masuk ke pra atau meno ya. Sebenarnya kita cukup lihat dari gangguan pola haidnya itu ya teman-teman, itu yang paling utamanya. Oke. Nah teman-teman, semoga apa yang aku jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video aku sampai akhir, yang tetap semangat nungguin video-video aku. Sekali lagi untuk yang mau tes P3K, semoga dimudahkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.